Selanjutnya biasa kami akan mengajak Anda untuk membahasnya lebih lanjut terkait dengan perkembangan kasus misteri kematian Afif Maulana. Kita telah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Wakil Ketua Perhimpunan Dokter Forensik dan Medico Legal Indonesia, ada Dr. Ade Firmansyah. Selamat sore, Dr. Ade. Terima kasih telah bergabung sama kami di Sindo Sore. Ya, dokter, kita sudah mengetahui bagaimana perkembangan kasus ini. Afif sebenarnya sudah pernah diautopsi, kemudian diautopsi kembali setelah diekshumasi. Ini kan artinya ada rentang waktu yang cukup lama ya, dari mulai Juni kejadiannya sampai saat ini sudah masuk ke bulan Agustus. Apakah kemudian ada hal-hal yang menyulitkan begitu dalam proses autopsi untuk kedua kalinya artinya? Ya, yang bisa kami laporkan di sini, autopsi yang kita lakukan pada hari ini merupakan autopsi kedua. Jadi jenazah ini tadinya sudah pernah diotopsi dan sekarang kita harus lakukan lagi. Tentunya penyulit pertama adalah kondisi jenazah yang sudah mengalami pembusukan lanjut ya. Karena sudah lama kurang lebih hampir 2 bulan, sehingga kami harus lebih berhati-hati, lebih teliti dan lebih tidak bisa segera menyimpulkan apa itu penyebab kematian, mekanisme kematian maupun cara kematian. Jadi hari ini kami lakukan pemeriksaan otopsi pada tubuh Afif merupakan sebuah rangkaian pemeriksaan investigasi kematian atas Afif Maulana ini. Ke depan kita tetap melakukan pemeriksaan penunjang, histopatologi forensik dan lain sebagainya. Juga kami akan melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara serta pemeriksaan dokumen-dokumen untuk menegakkan dan memperjelas bagaimana proses mekanisme terjadinya perlukaan hingga akhirnya menimbulkan kematian pada Afif Maulana. Artinya bahwa proses autopsi ini juga melibatkan dokumen-dokumen dan juga keterangan-keterangan yang sudah dihimpunkah untuk kemudian di cross check begitu luka ini dapat didapatkan kemungkinan dari mana begitu dok, atau bagaimana mekanismenya? Ya, benar sekali. Jadi kami untuk bisa melakukan analisis mediko legal, kami harus membutuhkan dokumen-dokumen tentang bagaimana saat ditemukan jenazahnya, maupun bagaimana saat terakhir Afif ini dilihat atau ditemui oleh orang saksi-saksi tersebut. Dan saya yakin dokumen-dokumen ini semua sudah ada, sudah dimiliki oleh pihak penyidik maupun dari pihak keluarga ataupun dari LPSK. Nanti kami akan lihat ke sana. Jadi kami ingin memiliki gambaran yang utuh bagaimana perlukaan ini. Sehingga agar tidak ada lagi keraguan-keraguan yang beralasan bagaimana mekanisme terjadinya perlukaan yang terjadi pada tubuh Afif. Dok, kita mau mengkonfirmasi kembali, artinya bahwa ini kan autopsi sudah dilakukan 2 kali, benar ya dok ya? Ya. Betul. Yang sebelumnya itu kan sudah keluar juga, artinya ada iga yang menusuk paru, kemudian patah tulang iga beberapa, kemudian juga paru-paru yang ada robekan karena tertancap iga tadi, ada lecet, ada lebam. Nah, apakah kemudian fakta-fakta ini akan diulang dari awalkah? Karena kita tahu bahwa jenazah yang sudah diautopsi kan biasanya juga tidak dalam kondisi seperti awal diautopsi. Ya, tentunya di sini kami berangkat dengan asumsi yang tidak kami seperti seorang dokter forensik yang diberikan tugas dan kemudian kita mengekshumasi, kita lihat ada sesosok jenazah yang harus kita nilai, kita periksa dan kita analisa. Jadi kami di sini tidak terpengaruh oleh asumsi-asumsi awal ataupun dari pendapat yang lain, sehingga kami di sini ingin menunjukkan bagaimana dokter forensik itu bekerja menginvestigasi kasus kematian ya pada jenazah yang diekshumasi. Tentunya ada hal-hal yang mempersulit seperti tadi saya katakan sudah mengalami pembusukan lanjut dan juga sudah melakukan biopsi sebelumnya, sehingga akhirnya kita tahu ada hal-hal yang tadinya ada tentunya bisa saja tidak ada, dan apa yang sudah tadinya ditemukan mungkin saja sekarang menjadi lebih sulit ditemukan, sehingga kami perlu melakukan pemeriksaan penunjang seperti histopatologi forensik. Kalau misalnya demikian dok, artinya bahwa jenazahnya sudah mengalami pembusukan, kemudian juga sudah autopsi awal, begitu artinya ada bekas bedahan-bedahan juga kita tahu lah ya. Berangkatnya asumsinya dari mana dok memulai ini semua? Ini mungkin buat kita sebagai orang awam yang tidak mengerti forensik. Ya, kami berangkatnya dari adanya permohonan otopsi oleh penyidik Polres Kota Padang. Dari situ ada seorang jenazah yang ditemukan di bawah jembatan yang tentunya harus diinvestigasi.
Dari investigasi itu memang melibatkan pada kondisi yang kami temui saat ini adalah jenazah itu sudah dimakamkan. Sehingga dari situ kita berangkat bagaimana kita mencari hal-hal bukti-bukti sirkumstansial pada tubuh jenazah ini. Kemudian kita cari mana yang tanda-tanda kematiannya, mana tanda-tanda perlukaan, dan bagaimana kita menegakkan perlukaan, mekanisme kematian, serta sampai nantinya bisa mendapatkan sebab kematian. Seperti itu model. Baik. Artinya bahwa sama seperti nanti resultnya akan seperti autopsi di awal kah, bahwa tanda-tanda kematian ini bukan menyimpulkan apakah ini jatuh atau penganiayaan, tapi dari data-data yang didapatkan dari kondisi fisika tersebut, begitu dok? Tujuan pemeriksaan pada kali ini tidak hanya menentukan sebab kematian dan mekanisme kematian, tentunya kami juga ingin memperjelas bagaimana mekanisme terjadinya perlukaan itu sendiri. Karena dengan mempergunakan keilmuan seperti biomekanika forensik ya, dan keilmuan epidemiologi forensik, maka kami sebetulnya kami ingin menyampaikan pada masyarakat dan menyampaikan kepada penyidik bahwa di sini apa yang bisa kita sumbangkan pada luka-luka ini diakibatkan oleh apa, mana terjadinya. Karena setiap perlukaan, baik itu pada kasus-kasus misalnya kasus kecelakaan lalu lintas, kasus pembunuhan, kasus bunuh diri, maupun kasus jatuh dari ketinggian, semuanya memiliki pola-pola luka yang tentunya spesifik, dan itu yang kita akan nilai. Apakah ini memang terjadinya demikian, konsisten dengan temuan pada tempat kejadian perkara, konsisten dengan keterangan saksi-saksi yang melihat bagaimana Afif ini terakhir kali hingga ditemukan di bawah jembatan tersebut dalam kondisi sudah meninggal. Ini yang ingin capai. Baik. Mungkin bisa disampaikan kembali tadi yang Anda katakan bahwa yang pertama adalah melakukan autopsi. Dari hasil autopsi ini kemudian di cross check apa saja kemudian yang akan di cross check, dok, untuk menyimpulkan akhirnya apa penyebab kematian dan juga luka-luka yang ditemukan di tubuh Afif. Kita cross check lokasi tempat ditemukannya jenazah. Oke. Kita cross check bagaimana ceritanya bisa ada di sana dari awal saat di atas jembatan maupun saat ditemukan di bawah jembatan. Itu yang ingin kita cross check, sehingga di sini dengan melihat pola-pola luka yang ditemukan di tubuh jenazah, kita akan bisa memperkirakan, menganalisis bagaimana proses terjadinya perlukaan tersebut. Apakah memang konsisten dengan suatu kondisi jatuh dari ketinggian atau ada hal-hal lainnya yang mungkin perlu mendapatkan perhatian oleh kami. Baik. Artinya bahwa hingga saat ini masih berlangsungkah dok? Dan juga kapan kemungkinan data-data ini akan berhasil dihimpun dan juga bisa disampaikan ke publik? Ya, hari ini tentunya kami sudah menyelesaikan tahapan awal otopsi. Besok malam ini juga kami akan mulai mengumpulkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Dan besok kami akan melakukan kunjungan ke TKP untuk memeriksa dan mengumpulkan bukti-bukti yang ada di TKP. Kita ingin melihat berapa jaraknya lokasi ditemukan pertama kali oleh saksi satu dan lain sebagainya. Kemudian kita juga akan menganalisa itu dengan temuan yang akan pada tubuh jenazah. Kita akan menantikan tentunya hasil yang didapatkan dari tim forensik untuk kemudian mengungkap misteri kematian Afif sebenarnya. Terima kasih Dr. Ade telah bergabung sama kami di Sindo Sore.